aplikasinya sudah ada, SDM-nya yang belum. Kalau cuma dipakai buat main game Zuma kan nggak efektif gitu. Dikasih handle project yang handle besar. Ya yang cukup besar gitu. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Very Nice. Nah, hari ini kita selalu spesial sih, nggak pernah nggak spesial ya. Walaupun nggak pakai telur, tapi hari ini sangat spesial sekali. Kita kehadiran tamu yang memang nih ahlinya lah. Mudah-mudahan ahlinya dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Bagaimana mengembangkan segala suatu potensi usaha kita, bahkan bukan hanya secara usaha tapi juga untuk administrasi juga bisa ya. Jadi apapun yang kita bikin, semacam aplikasi dan yang lain-lain. Nah, ini berhubungan dengan dunia digital, dunianya anak muda sekarang, dunia kita sekarang. Jadi kalau nggak kenal dunia digital, ke laut aja. Oke. Langsung aja kita perkenalkan saudara kita, teman kita, Rifki Darmawan. Mungkin langsung perkenalkan dan sapa teman-teman kita. Very nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya. Izin loh ya. Saya Rifki Darmawan. Saya aktif di industri IT. Jadi saya menyebut diri saya itu sebagai konsultan IT. Jadi kita coba cari solusi buat perusahaan-perusahaan dan pemerintahan untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi apa ininya sudah berjalan ya? Iya, berjalan. Kita berdirinya tuh dari 2019 sudah gerak sendiri. Cuma resminya kita mendirikan kantor di Sungai Penuh itu tahun 2021. Ya, jadi sudah 1 tahun, baru 1 tahun. 1 tahun lebih lah. Kita mulai bergerak. Apa tuh proyek pertamanya yang dikerjakan? Mungkin kalau dari awal kan kita kan sebenarnya bergerak sendiri Bergerak sendiri itu freelance awalnya. Freelance ya, jadi kita ngerjakan project-project yang diminta. Jadi di internet itu ada marketplace-nya marketplace kayak jualan, tapi ini marketplace-nya project gitu. Jadi ada perusahaan atau swasta atau perorangan yang butuh bantuan bikin website, bikin sistem dan lain sebagainya. Nanti kita bisa nawarkan diri untuk bidding istilahnya, nawarkan diri buat ikut mengerjakan gitu. Nah, kalau mulai di Parti Digital sendiri itu proyek pertama kita dulu itu malah sosial media. Jadi kita diminta untuk handle sosial media salah satu toko publik lah, Bupati waktu itu. Jadi kita dikontrak untuk handle sosial media, bekerjasama dengan bagian protokolnya kan, di Pemkab. Jadi Kerinci, di luar Kerinci? Di luar Kerinci. Jadi dari proyek pertama itulah kita angkanya cukup besar. Jadi ada modal buat kita buat mendirikan buat sewa ruko kantor buat tim kita. Nah, itu proyek pertama kita, sekaligus juga proyek yang membawa kita nyewa kantor di Sungai Penuh gitu. Sebelum itu kita belum ada kantor, kita masih bergerak sendiri-sendiri gitu, dari rumah. Berarti ini memang khusus di dunia digital ya? Ya, memang di dunia digital IT. Jadi memang jurusannya jurusan IT ya, S1-nya? Kuliah memang jurusan IT, teknik informatika. Dari? Kampusnya kampusnya di UPI Padang. UPI Padang. Luar biasa. Jadi memang sesuai dengan bidangnya ya? Ya, sesuai dengan bidangnya. Jadi memang memilih jurusan saat kuliah itu memang udah sesuai keinginan? Kalau memang sih dari awal tuh, sebenarnya minat ke IT itu sudah dari SMA bahkan SMP. Jadi dulu itu sempat viral waktu tahun 2000 sekian itu viral, ada namanya Arifal Dwi Sentosa. Jadi dia tuh anak-anak umur
14 atau 12 tahun kan. Jadi dia bikin antivirus dulu, aplikasi antivirus. Waktu itu viral di berita. Jadi kita sebagai anak-anak kan juga merasa termotivasi gitu. Kita pengen coba nih, apa sih antivirus, masa dia bisa bikin kan. Jadi dari situ mulai tertarik IT. Jadi mulai belajar semuanya dari internet. Kebetulan di rumah itu ada komputer punya Om. Nah, dari komputer itu Pentium 2 dulu tuh. Dari situ belajar coding, lanjut ke SMA sampai ke kuliah fokus di IT gitu. Jadi memang udah hobi ya? Ya, dari hobi dari kecil bahkan. Ini memang udah pengen terjun ke dunia IT tadi ya? Iya, betul. Jadi memang menikmati betul ya. Ini luar biasa kalau kita menjalankan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan hobi kita, bisa nggak ingat dunia yang lain ya. Jadi selesai kuliah itu tadi ya, banyak istilahnya mengerjakan proyek-proyek bersama, masih gabung-gabung lah. Sebenarnya bahkan selama kuliah itu sudah mulai. Jadi semester 1, semester 2 kuliah itu sudah mulai ikut freelance, ikut kegiatan ikut project-project. Waktu itu ya masih kecil-kecil lah. Jadi untuk ngisi kantong mahasiswa, jadi 100.000, 200.000 ngerjain project orang, sampai ketemu sama klien atau user saya, bos saya gitu kan, dikasih handle project yang handle yang cukup besar gitu. Sampai semester 4 itu pertama kali saya diajak sama bos saya, itu saya dibawa ke Jogja, dibawa ke Jakarta buat ketemu klien-klien mereka gitu. Jadi memang di situ saya diajarkan gimana kalau kepercayaan ya. Jadi kalau orang udah percaya sama kita, jadi kita orang itu pasti sama kita terus gitu. Jadi sangat berpengaruh pengalaman itu di perjalanan hidup saya gitu. Jadi itu dari masih kuliah tuh udah udah terlibat aktif di kegiatan freelance tadi ya. Iya, betul. Dengan project dan lain-lain. Sehingga ketika lulus ya udah memang punya pengalaman dan di situ baru berani mulai untuk mendirikan sendiri gitu. Iya, bahkan waktu itu belum lulus kita sudah buat mendirikan itu ya. Ya, karena sering keluar jadi agak telat juga kuliah ya. Jadi semester akhir itu sempat kosong jadwal, jadi karena kosong itu kita pulang ke Kerinci kan, Sungai Penuh. Nah, di situ kita mulai ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang punya yang dari dulu udah bareng kan. Sudah kita bangun sekalian, mumpung belum ada kegiatan dulu. Itu waktu masih corona kan dulu. Ya, jadi gelombang corona sangat bikin kita ide-ide kreatif itu muncul semua. Iya, memang artinya corona kemarin tuh membuat kita berpikir, memaksa kita berinovasi. Iya, betul. Melakukan segala sesuatunya dari rumah. Iya, betul. Ya, karena program pemerintah juga work from home ya. Work from home. Work from home, WFH gitu kan. Nah, akhirnya mungkin itulah idenya tercetus, ya udah dari rumah kita menciptakan banyak kreasi dan kreativitas gitu ya. Iya, betul. Jadi setelah COVID nih gitu, itu mungkin ada titik baliknya untuk Rifki sendiri, apa yang terjadi gitu setelah COVID itu? Apakah jadi nggak ada order kah, ataukah justru itu yang jadi titik balik dapat proyek yang luar biasa gitu? Ya, sebenarnya kalau project masih jalan, jadi saya masih intens kontak dengan user saya, bos-bos saya dulu di agensi. Saya selalu dikasih ketika dibutuhkan, saya selalu dipanggil ada kebutuhan. Cuma waktu 2021 itu yang bikin saya benar-benar pengen mendirikan di Sungai Penuh itu, qadarullah tuh ibu saya meninggal. Ya, ibu saya meninggal karena sakit waktu itu. Kanker. Jadi waktu itu saya pengen itu kan, saya punya cita sebelum ibu saya itu harus lihat saya sukses gitu kan. Jadi saya coba dulu. Jadi sebelum
sebelum orang tua sebelum ibu saya meninggal, saya sudah ngomong tuh, Bu, saya pengen bikin kantor di sini. Saya udah janji gitu kan. Nah, cuma mungkin karena ajalnya sudah sampai, jadi belum sempat lihat saya bangun kantornya di sini gitu. Cuma itu jadi motivasi buat saya biar makin semangat lagi di sini. Walaupun memang marketnya di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci itu memang sangat belum teredukasi. Jadi kami susah untuk perlu usaha lebih buat mengedukasi marketnya. Mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah melek dengan digital, kita lebih mudah komunikasinya, sudah paham, jadi kita tinggal ngasih solusi aja. Tapi kebanyakan malah benar-benar tidak tahu, bahkan ada juga yang tahu tapi merasa tidak peduli gitu. Jadi nggak terlalu butuh gitu. Itu kebanyakannya lebih ke yang bisnis-bisnis yang sudah jalan lama tuh. Yang sudah jalan lama, sudah merasa ini works buat saya, kenapa saya harus beralih gitu kan. Tapi untuk bisnis-bisnis baru yang isinya anak muda itu sudah mulai aware sekali dengan digital itu. Iya, kalau kalau kita melihat sekarang ini kan di dunia digital ini ya sebenarnya nggak bisa lepas ya, bidang usahanya apapun gitu. Ini harus melek sebenarnya, harus melek. Karena dulu kalau kita di teori marketing itu ada yang disebut dengan WOM, word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Itu kan dulu gitu. Kalau sekarang seharusnya bisa lebih daripada itu. Kita tambahkan E-nya di depan, WOM. Jadi EWOM ini ya kalau kita memposting sesuatu di medsos dengan kita ngomong dari mulut ke mulut kan dampaknya lebih besar kita sampaikan di medsos kan. Ya betul sekali. Kita itu contoh gitu. Nah, makanya teman-teman di bidang usaha apapun sebenarnya melek digital itu harus dan wajib gitu ya. Iya betul. Nah ini kita ada konsultannya, ada ahlinya sekarang di Kerinci dan Sungai Penuh. Nah ini silakan nanti bisa bisa diskusi ya, diskusi dan juga bisa banyak memberikan konsultasi dan solusi ya nanti. Iya betul. Nah ini sekedar kita memberikan bayangan aja ya. Artinya secara teori dari mulut ke mulut dulu, sekarang ini kita bisa melalui media yang jauh lebih masif lah, lebih masif. Nah ini nanti kita bahas sesinya bisa secara khusus di beliau. Tapi sekarang tadi ketika Rifki sudah memutuskan tinggal di Sungai Penuh dan membuka kantor di sini, ini nggak ada kendala ya, kalau kita bisnis digital ini bisa membuat dan melakukan mengirim data dan dari mana saja ya. Jadi nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Kalau masalah itu, kalau digital kan kita fleksibel, jadi mau project dimanapun kita bisa kerjakan. Jaringan bagus ya. Jaringan bagus. Malah klien kita sebenarnya banyaknya dari luar. Jadi ada user lama saya yang dulu saya ikut freelance, terus juga beberapa kabupaten di luar. Jadi kita online semua loh. Jadi keperluannya kita komunikasi secara online. Karena kan IT kan udah harus secara fisik ketemu gitu. Nah ini juga penting nih. Jadi artinya siapa tahu ditonton juga oleh penyedia jasa jaringan. Jadi ini tolonglah dimaksimalkan gitu ya. 4G-nya kalau orang udah 5G ya kita juga ikutkan lah 5G. 5G. Jadi itu ya yang sudah. Kalau project sekarang untuk di yang sifatnya dari membuat aplikasi segala macam itu sudah ada dari pemerintah atau dari kemarin itu kita ada beberapa project. Jadi kemarin kita bantu untuk bikin e-government juga e-government di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Jadi mulai dari perancangannya sampai dengan implementasi pelatihannya kita yang handle untuk aplikasinya. Jadi aplikasi ini digunakan oleh seluruh OPD yang ada di kabupaten itu, dan alhamdulillah jadi inovasi daerah juga. Jadi dapat penghargaan juga dari Kemendagri juga untuk inovasi daerahnya.
di Kabupaten Kerinci kita sudah mulai ada komunikasi, Kemarin itu kita sedang merancang untuk BPBD, jadi sistem tanggap darurat. Jadi untuk peringatan dini ya. Iya, peringatan dini. Jadi di aplikasi itu nanti itu kita bisa lihat lokasi kita ada di mana dan potensi bencananya gimana gitu. Apakah aman, apakah rawan dan sebagainya kan? Apakah ada banjirnya, gempa dan sebagainya. Kita sedang dalam tahap perancangan kemarin. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin kita bisa implementasi tahun ini rencananya kemarin. Sama kita sedang jalan komunikasi juga di dinas koperasi untuk bantu dinas kan. Karena kendala di kabupaten. Ya, kendala di kabupaten. Karena orang ini merasa ini ketika ada bantuan dari pusat atau dari daerah untuk UMKM nih, kayak dulu bantuan untuk UMKM. Jadi tiba-tiba tuh muncul UMKM hantu gitu. Ya, kegiatannya nggak ada tapi punya fiktif, tapi punya surat keterangan. Sebutannya fiktif, merasa yang berbuat. Tiba-tiba jualan pulsa, tiba-tiba buka konter kan, padahal bisnisnya nggak ada. Betul. Cuma untuk ambil bantuan aja. Nah, dari sana mereka cerita, wah kendala kami di situ, biar kita bisa tahu datanya. Jadi legalitasnya lengkap. Nanti jadi usernya kalau mau bantuan, ya datanya, laporan keuangannya harus ada, legalnya harus ada. Biar bantuan yang dikasih itu juga tepat sasaran, gitu. Jangan cuma asal keluar aja gitu. Betul. Itu di luar juga banyak permintaan kita coba bantu. Kita lebih ke inovasi, program inovasi. Kayak kalau di dinas itu, kepala dinas kan ada diklat tuh yang PIM kan, beberapa inovasi yang paling gampang itu kan dalam bentuk aplikasi. Jadi kita juga bantu buat eselon 2 buat inovasi melalui inovasi aplikasi gitu. Banyak kita coba bantu, sebisa yang kita bisa bantu, kita selalu bantu gitu. Luar biasa sebenarnya. SDM-nya udah ada di depan mata kita. Nah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan ya. Tadi mungkin sosialisasi dan melek terhadap era digital dan teknologinya yang masih sangat kurang. Nah, ini mungkin juga kedepannya kita berharap bahwa semua instansi ya, semua dinas memang sudah bisa memanfaatkan digitalisasi ini tadi gitu kan. Kayak absen lah contoh ya. Absen, saya melihat yang di Kabupaten Kerinci ini, kalau saya lihat absennya udah sangat luar biasa. Dia pakai GPS, smartphone, pakai HP, pakai GPS, tinggal foto di mana lokasinya dia absennya. Tapi kalau di Kota Sungai Penuh, ya maaf ya masih tertinggal gitu. Masih belum pakai jari, pakai mata gitu. Bahkan kalau ada beberapa instansi masih tanda tangan gitu. Di kertas. Kan artinya sebenarnya bukan ketidakmampuannya, tapi keinginan berubahnya nih. Mungkin untuk Kota Sungai Penuh ya, keinginan berubahnya harus ada gitu, untuk lebih baik sebenarnya. Jadi digitalisasi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah. Dan mengefisienkan. Ini luar biasa. Nanti saya akan coba dorong ya, juga untuk lebih digitalisasi lah di pemerintahan. Karena juga kalau kita lihat sekarang ini kertas juga nggak efektif gitu kan. Kita udah bisa tanda tangan langsung kan, digital apa segala macam. Nah sekarang ini kertas numpuk-numpuk, ATK, biaya ATK ini berapa gitu kan. Nah ini kan bisa kita hemat banyak lagi, hemat untuk kegiatan pemerintah yang lebih efisien lagi lah. Betul. Luar biasa. Jadi terus ke depan kan saya dengar nih ada juga tagline dari Rifki atau Depati Digital ya. Depati Digital. Apa tuh? Berani apa? Tagline kita tuh berani berinovasi. Berani berinovasi. Ya. Harapannya untuk lebih ke ngajak buat masyarakat lah. Kalau kita tuh harus berani membuat ide baru gitu, mengembangkan ide yang sudah ada, atau membuat ide baru melalui tagline itu, berani berinovasi itu. Tapi saya lihat di Instagram apa segala macam, Rifki juga udah mulai membuka semacam kayak
pelatihan-pelatihan ya. Oh ya, pelatihan-pelatihan. Muda. Ya. Nah itu gimana tuh? Mungkin banyak yang mungkin belum tahu gitu kan. Iya. Apa aja yang apa keterampilan yang bisa kita dapatkan nanti di situ? Iya. Untuk pelatihan sebenarnya dari dulu tuh kita sudah sering buka pelatihan. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu luang. Misalnya kayak pas waktu liburnya mahasiswa, itu kita suka bikin pelatihan-pelatihan yang spesifik IT gitu. Dulu tuh kita bikin pelatihan coding buat mahasiswa IT, mahasiswa komputer. Nah, cuma sekarang ini kita lebih dorong lagi untuk pelatihan IT gitu. Jadi kita coba datangkan pelatihan yang sebelumnya tuh belum pernah ada di Kota Sungai Penuh. Kayak pelatihan coding tuh susah sekali nyarinya, desain pun susah juga nyarinya. Ada lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan komputer dan desain, cuma belum sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi kita pengen berinovasi di bidang pendidikan melalui memberikan pelatihan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena kami kan jalin komunikasi juga dengan klien-klien kami. Kami komunikasi, kami juga perhatikan nih orang-orang ini butuhnya seperti apa gitu kan. Ternyata setelah kami lihat lagi tuh simple sebenarnya. Orang ini butuh tuh orang yang cakap digital. Cakap digital artinya bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoptimalisasikan kemampuannya di komputer gitu. Sesimpel ya bisa Microsoft Office, Microsoft Word. Dan sekarang ditambah lagi dengan kemampuan interpersonal kayak komunikasi, penulisan gitu kan, desain, komunikasi visual gitu. Kita coba hadirkan itu melalui pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Kita namakan programnya tuh pelatihan Depati Digital Academy. Dan itu memang kalau kita melihat jadi kompetensi dasar sebenarnya. Di kantor kalau kita nggak bisa tadi di depan komputer nggak bisa mengoperasikan Word, nggak bisa mengoperasikan Excel dan ya Office yang lain ya di situ untuk presentasi apa namanya PowerPoint dan yang lain-lain ya gimana gitu kan? Apa mereka ada di situ? Gitu. Kenapa mereka ada di situ? Bahkan ini ya mohon maaf ya dalam tanda kutip gitu kan sudah berstatus ASN pun masih banyak ya. Betul. Masih banyak sekali yang nggak paham itu. Iya betul. Jadi maka agak miris gitu kalau kita ngelihat kondisinya saat ini. Makanya mungkin ini harus jadi kompetensi dasar yang untuk ASN dan juga untuk kalau sekarang tenaga honor ini kan P2K, P3K ya, P3K. Jadi memang harus kompetensi dasarnya ya salah satunya ini. Gitu. Kalau nggak bisa ya itu tadi yang saya bilang di pertama ke laut aja. Ya. Mancing. Iya. Itu mancing. Karena memang inilah dunia kita saat ini ya. Iya. Jadi sudah berjalan tuh pelatihan-pelatihan yang tadi kita baru launching Januari. Jadi kita baru tahap sosialisasi. Kita baru luncurkan beberapa bentuk pelatihan. Nah, cuma untuk operasionalnya kita belum mulai, jadi belum ada pelatihan. Tapi sudah buka pendaftaran, sudah mulai buka pendaftaran, sudah ada beberapa yang bergabung di program pelatihan. Harapannya sih program ini pelatihan ini bisa betul seperti yang mau bilang kan. Jadi kompetensi wajib yang dimiliki oleh para tenaga kerja gitu kan. Karena memang kebutuhannya memang kayak gitu. Kemarin tuh kayak saya sempat ini ke beberapa kantor senior ASN untuk ngolah data di Excel aja masih bingung gitu, cari data tuh masih manual, di scroll satu persatu, nyari yang ID-nya sama, nyari yang tanggal lahirnya sama, di scroll sampai ke bawah, barisnya ada ribuan loh. Dan sesimpel kalau kita yang paham IT itu kan tinggal Ctrl F aja cari kan, tapi orang-orangnya masih scrollnya manual cari itu satu yang sama gitu kan. Nah ternyata memang kemampuan ini masih banyak yang belum melek gitu kan. Jadi kita pengen juga hadirkan ini di instansi-instansi gitu. Rencana kita pengen kerjasama dengan instansi-instansi yang
yang membutuhkan kemampuan yang lebih dalam di bidang kayak Excel, pengolahan data dan lain gitu. Iya. Luar biasa, sebenarnya banyak ya yang bisa dikembangkan, bukan hanya di pemerintahan mau ASN maupun P3K-nya. Bahkan secara administrasi yang lebih banyak membutuhkan juga di desa-desa tuh. Iya betul. Di desa-desa juga ya, mohon maaf ya dalam tanda kutip bahwa banyak desa-desa bermasalah secara administrasi, secara keuangan. Itu kan karena lemahnya sistem administrasinya dulu lah, itu yang harus kita cermati gitu. Nah ini kalau mereka paham pentingnya ini tadi gitu kan, dan mereka mempersiapkan perangkatnya gitu kan, ya tadi melek digital ini tadi, ya saya rasa ini luar biasa ya. Pemerintahan kita akan semakin baik dan semakin rapi gitu. Pelayanan juga semakin cepat seperti yang tadi dibilang gitu. Nanti orang minta data ini, wah bisa berhari-hari nanti ya kita cari data. Padahal kalau kita sudah ada di komputer, tinggal buka filenya cepat, tersusun rapi semuanya, betul. keluar semuanya gitu. Nah ini mungkin kelemahan-kelemahan ya. Masih nyimpan file dalam bentuk file ya. Kalau sering dibuka ya apa salahnya sudah kita kopikan lah di komputer, di hard disk yang dalam bentuk PDF, dalam bentuk apa, tinggal buka mudah dokumen-dokumen. Jadi mungkin itu pemahaman digital itu jangan terlalu sempit dengan pandangannya sendiri, sehingga kita memang harus banyak berkonsultasi dan ingin tahu lah. Betul Mas. Nah itu yang mungkin juga perlu edukasi tadi ya. Betul. Sosialisasi. Sebenarnya untuk di desa-desa ya, karena kita bahas desa di mana. Jadi sebenarnya dari pemerintah pusat tuh sudah dikasihkan beberapa, kalau di SPB itu kan ada yang SPB umum sama khusus. SPB umum itu sistem pendidikan elektronik yang umum, semuanya bisa pakai gitu. Itu sudah disediakan beberapa bentuk aplikasi yang bisa mereka gunakan. Cuma kendala lagi di sumber daya manusianya. Jadi aplikasinya sudah ada, SDM-nya yang belum siap gitu. SDM-nya belum siap gitu. Kalau masalah hardware, saya ngobrol sama yang punya toko-toko komputer tuh, desa bahkan laptopnya puluhan juta ROG, terus rakit sendiri, rakit sendiri, CPU-nya rakit sendiri pakai LED yang warna-warni itu. Jadi komputernya udah bagus nih, tapi kalau cuma dipakai buat main game Zuma kan nggak efektif gitu. Jadi ya kalau untuk desa harusnya bukan. Kira itu tanda kutip lah ya. Tapi ada beberapa desa yang pemanfaatannya tidak optimal. Beberapa desa teknologi. Padahal dia bisa maksimalkan jauh lebih daripada itu. Iya betul. Wah ini luar biasa. Jadi kedepannya apa nih yang dikembangkan? Kedepannya mimpi seorang Rifki nih terhadap era digital di Sungai Penuh dan Kerinci ini apa gitu? Iya, pengennya sih Kerinci dan Sungai Penuh bisa transformasi digitalnya bisa lebih cepat. Karena kita merasa di digital itu kita masih ketinggalan dengan walaupun sebenarnya kalau kita lihat tuh kita lebih daripada kabupaten lain di tetangga ya. Tapi kayaknya masih bisa nih kita kejar gitu kan. Kayak kita bisa ngejar ibu kota gitu kan, Jambi misalnya atau Padang di tengah kita kan, dengan cara menumbuhkan SDM-nya. Jadi mulai dari harapannya sih bisa munculkan kayak komunitas-komunitas gitu loh. Jadi komunitas-komunitas yang mengarahkan digital, yang kreatif, agar nuansa kreatif di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu lebih naik lagi. Harapannya bisa memunculkan, mungkin bisa setiap minggu tuh ada event-event kreatif, ada event fotografi, ada event coding, ada event pameran dan lain-lain. Kita harapannya bisa melihat Kerinci Sungai Penuh kayak gitu. Walaupun kita lebih ke IT, tapi dagang kita kan berani berinovasi. Inovasi itu kan bukan cuma di IT. Di dalam kita bisa bawa yang lebih banyak lagi gitu. Jadi yang istilahnya yang potensi-potensi yang ada di
Sungai Penuh dan Kerinci ini pun bisa kita angkat. Iya, betul. Digitalisasi tadi. Apalagi kalau kita secara marketnya kita marketing dengan bagus, itu bisa jadi nasional bisa lihat kita semua. Betul. Jadi jangan melihat digital itu hanya identik dengan game ya. Iya. Ini juga anak-anak muda juga jangan hanya identiknya dengan game ya. Jadi digital itu luas ya. Digital itu luas, bahkan bisa memperbaiki kehidupan ya, kehidupan kita semua, memudahkan pekerjaan kita semua, dan bisa mensejahterakan banyak hal lah dengan digitalisasi tadi. Oke, luar biasa nih pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin ada lagi nggak kira-kira yang apa sih yang harus dilakukan anak muda sekarang nih di era digital nih gitu kan? Pesan-pesannya lah gitu. Pesan-pesan. Mungkin kalau kita nggak bisa ngasih motivasi ya, karena kita kan masih membangun juga ya. Kami masih membangun, kita masih coba cari peluang yang ada di Kota Sungai Penuh. Tapi kita punya harapan banyak muncul orang-orang lain yang kayak gitu juga. Kita kan dulu nggak sengaja ke Sungai Penuh nih. Mungkin kalau kami tidak ke Sungai Penuh, mungkin tidak akan ada perusahaan IT yang ada di daerah di Sungai Penuh. Kebetulan aja ya, kebetulan baik kita yang pulang ke Sungai Penuh gitu. Seandainya kami tidak pulang, kan sepi gitu. Jadi tidak ada gerakan-gerakan inovatif yang muncul dari daerah. Nah, kita pengennya tuh muncul lagi yang orang-orang kayak gitu. Jadi kalau kemarin tuh kami nyebutnya gelombang corona pertama, kita pengen ada gelombang krisis kedua gitu. Jadi muncul lagi bisnis-bisnis baru, ide-ide baru yang dibawa oleh anak-anak gitu kan. Teman-teman tuh dari luar tuh ke Kerinci dan Sungai Penuh. Kayak kemarin kan gelombang satu ya, krisis itu kayak OIC-nya Bang Rido muncul gitu kan. Ajwa juga naik pas corona gitu kan. Barber Kayo Rangganya juga naik pas corona. Jadi memang krisis itu membawa berkah. Jadi kita pengen tuh ada gelombang krisis berikutnya yang bawa tim-tim ini. Nggak harus krisisnya, tapi gelombangnya yang balik tuh. Yang dari luar sudah punya skill, mengembangkan skill setnya di luar, balik lagi ke sini untuk mengembangkan daerah. Karena kita pengen berkontribusi ya, kita pengen berkontribusi buat daerah. Ya, yang jadi ini juga, yang jadi bukan keluar sih, tapi agak seret gitu kan. Inovasi yang coba kami bawa di sini itu, pas kami tawarkan di sini, kok responnya nggak terlalu positif gitu. Tapi pas inovasi yang sama, ide yang sama kita bawa di luar, kok responnya lebih bagus gitu. Ya. Kita heran juga, kok bisa kayak gitu kan. Padahal kita pengen inovasi ini diterapkan di sini gitu kan. Ya itu tadi mungkin edukasinya kan, kita perlu waktu mengedukasi. Jadi memang ibaratnya merubah kebiasaan dari yang lama dengan kebiasaan yang baru tadi. Ya tadi simpel aja lah. Kita ambil contoh di pemerintahan masalah absen kan. Absen yang biasanya kita tanda tangan gitu kan, sekarang dengan sistem yang lebih bagus gitu kan, pakai GPS dan mana kita terpantau di mana gitu kan. Ternyata perubahan itu ada yang bisa menerima, ada yang tidak gitu. Ada yang kolot, ada yang memang welcome terhadap perubahan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Artinya kembali kepada mindsetnya nanti. Nah ini mungkin mindsetnya dulu yang harus kita coba rubah, bahwa digitalisasi ini adalah suatu kebutuhan saat ini gitu. Di bidang usaha apapun gitu. Ya terbayang tadi yang kita bicarakan tadi di awal, kita ada konsep word of mouth ya, dari mulut ke mulut gitu kan. Sekarang tinggal kita tambahkan word of mouth. Jadi artinya melalui word of mouth ini tadi kita bisa langsung lebih masif gitu. Bahkan jangankan di Kerinci Sungai Penuh gitu. Hari ini kita tayang, nah ini contoh di YouTube lah gitu. Very Nice ini di Jakarta pun teman-teman nonton gitu kan, keluarga apa segala macam, dan tahu gitu apa yang kita bicarakan hari ini. Nah artinya kalau kita bicara tentang Kerinci dan Sungai Penuh, kita menggambarkan produknya, kita menggambarkan wisatanya, keindahan alamnya, wah itu udah seluruh dunia langsung tahu gitu kan. Oh ternyata bukan hanya Bali gitu, ada Kerinci, ada Sungai Penuh gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi mungkin inilah yang mudah-mudahan ya
mimpi Rifki dan teman-teman di digitalisasi ini jangan apa namanya tersendat ya, patah di tengah jalan, tetap semangat ya, mengedukasi dan mengajak, dan semakin banyak orang yang melek digital, nah, kita rasa insya Allah lah semua akan lebih mudah gitu ya. Iya. Kami untungnya kami di sini sangat disupport oleh senior. Jadi kita ketemu dengan banyak senior yang support kami gitu. Kayak project kami pertama tuh kami dapat dari senior kami itu Bang Aldiwan. Beliau penerima anugerah SN 2019 kan. Jadi beliau bawa keluar. Jadi beliau sangat suportif lah. Jadi Ki, ini ada yang bisa dikerjakan nih, tolong dikerjakan. Jadi memang dukungan seperti itu tuh sangat bermanfaat buat kami, apalagi buat teman-teman yang baru mulai gitu. Biasa. Mudah-mudahan jadi apa yang dicita-citakan, dan juga kalau saya melihat bahwa itu sudah suatu keharusan ya. Era digital ini sudah suatu keharusan, dan tadi apa yang Rifki sampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, anak-anak muda ya yang ingin berusaha di bidang marketing itu juga jangan berpikir bahwa kita ada di tempat terpencil, kita tidak bisa menjual produk-produk kita keluar ya. Sekarang melalui marketplace yang ada itu dengan mudahnya. Caranya gimana? Nah ini cari, harus tahu gitu kan. Dan juga ibu-ibu rumah tangga, nih banyak juga nih ibu-ibu rumah tangga yang DM ya, DM saya menanyakan gimana nih mau usaha tapi nggak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, masak, melayani suami dan yang lain-lain, ngurus rumah lah gitu. Tapi tetap bisa produktif gitu. Nah ini salah satunya solusinya adalah dengan era digitalisasi ini tadi. Jadi melalui marketing online ya, kita bisa jual produk-produk orang lain, bisa jual produk kita sendiri, atau bahkan jadi reseller dan lain-lain. Jadi banyak ya solusi yang bisa diberikan dengan digital ini, dan mudah-mudahan mimpi Rifki bahwa pemanfaatan digitalisasi di atasnya pengembangan Kabupaten Kerinci ini oleh UMKM, oleh semua bidang lah, semua kalangan ini bisa terwujud dan juga mensejahterakan kita semua yang ada di Kerinci Nasional. Dan sekali lagi nih, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Rifki bisa hadir dan ada cindera mata nih dari Very Nice, mudah-mudahan berkenan, dan ini ukurannya pas lah mudah-mudahan ya. Terima kasih sebelumnya atas acaranya. Kita juga mohon dukungannya. Kita kan baru berkembang, kita butuh banyak masukan dari senior. Apa yang harus kita lakukan, karena kami tidak akan bisa gerak sendiri. Kami butuh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman kayak itu juga. Nih, yang nonton juga pasti banyak yang support ya. Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau semua yang membutuhkan untuk di bidang digital tadi, aplikasi ini bisa ada Bupati Digital. Ya, bisa hubungi Rifki. Di mana ada kantornya? Di kantor kita di Kotololo. Di Kotololo ya. Tapi biasanya hubunginya lewat WA atau di Instagram biasanya. Nanti WA-nya nih bisa boleh ditayangkan ya. Di WA Rifki ini kita tayangkan, dan juga nanti IG-nya juga ya. IG-nya. Ya bisa langsung berkomunikasi, dan ya teknis lah dengan beliau ini. Silakan untuk mendapatkan konsultasi secara lebih baik dan terarah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.